Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Anom, guru paling kece Uri Saantiro Nusantara. Oke, kita berjumpa kembali di materi AIJ setelah 1 minggu lebih kita tidak bertemu di pembelajaran jarak jauh materi AIJ. Kita bertemu kembali di hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Masih bersama saya Pak Anom. Nah, untuk materi hari ini kita masih berada di KD 3.2. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan melakukan review dulu. Mereview kehadiran kalian di 8 kali pertemuan materi AIJ. Jadi kalian bisa mengetahui bagaimana kehadiranmu mengikuti materi AIJ kali ini. Nah, nanti untuk absensinya itu nanti berdasarkan tugas yang kalian kumpulkan ke saya. Jadi nanti akan berbeda dengan absensi yang kalian isi pada saat mengikuti materinya. Jadi kalian bisa saja absensi kemudian tidak mengumpulkan tugas, ya kan? Nah, itu untuk acuan saya adalah absensi yang mengumpulkan tugas, berarti mengikuti pelajaran saya. Tetapi untuk absensi yang kalian isi pada saat materi, nah itu belum menjadi acuan saya. Bisa saja kalian setelah absensi kemudian langsung blast, pergi entah kemana, tidak mengumpulkan tugas. Nah, kita lihat sekarang absensi yang masuk ke saya. Nah, ini dari absensi kelas 11 TKJ 1. Nah, bisa kita lihat saya isi sampai pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 belum saya masukkan. Nah, ini yang dikasih tanda P. Nah, itu saya centang, itu adalah yang masuk. Nah, ini bisa saja seperti absen 1 ini tidak berangkat 6 kali, pertemuan ke-7 baru berangkat. Jadi masih banyak yang tidak mengikuti materi saya. Kemudian 11 TKJ 2 ini lebih parah lagi. Ya, ini lebih parah. Hanya beberapa anak yang aktif mengikuti pelajaran saya. Nah, ini bisa kita lihat banyak sekali yang tidak mengikuti materi saya. Kemudian 11 TKJ 3 juga begitu, 11 tidak mengikuti pelajaran saya. Kemudian 11 TKJ 4 juga lebih parah. Nah, ini 1 sampai 6 ini belas sama sekali tidak mengikuti pelajaran saya. Kemudian 11 TKJ 5 juga seperti itu, walaupun masih banyak yang mengikuti, tetapi masih ada yang belas sama sekali tidak pernah mengikuti pelajaran saya. Kemudian TKJ 6, nah ini bisa kita lihat sama sekali tidak mengikuti pelajaran saya, hanya 1 kali. Ini juga sama sekali tidak mengikuti pelajaran saya. Kemudian 11 TKJ 7 ini lumayan aktif untuk mengikuti pelajaran saya. Jadi nanti
yang sama sekali tidak mengikuti pelajaran saya ataupun hanya beberapa kali mengikuti pelajaran saya, nantinya pasti pada saat tatap muka ya pasti tak kasih hadiah. Yang tidak pernah mengikuti pelajaran saya tak kasih hadiah yang menyenangkan bagi kalian pastinya. Nah, itu absensi buat kalian yang sudah mengumpulkan tugas ke saya ya. Artinya yang mengumpulkan tugas berarti mengikuti pelajaran saya. Jadi belum tentu yang kalian isi pada saat materi itu acuan saya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah hasil ulangan harian. Nah, ini bisa kalian lihat untuk hasil ulangannya untuk kelas 11 TKJ 1 dulu. Nah, ini bisa kita lihat yang berwarna merah adalah nilai yang belum mencapai KKM, artinya di bawah 70 untuk batas aman untuk KKM. Nah, skor di sini ada angka yang depan 65/100. Artinya kalian atau Abi Prianto ini mendapatkan nilai 65 dari total skornya 100. Jadi masih kurang dari 70. Berarti nilai yang kamu dapatkan adalah nilai yang di depan. Nah, ini untuk 11 TKJ 1. Kemudian nanti yang berwarna merah itu nanti akan saya sediakan untuk form remediasi. Jadi nanti bisa kalian kerjakan kembali untuk soal yang saya jadikan remediasi. Yang berwarna merah artinya nilai yang berada di bawah 70 atau nilai yang 70 atau 75 mau ikut remedi ya silahkan. Ini untuk 11 TKJ 1 bisa kalian perhatikan. Ini 11 TKJ 1. Kemudian 11 TKJ 2 atau 11 TKJ 1 ini dari 39 siswa yang mengikuti ulangan 36, berarti 3 anak tidak mengikuti ulangan harian. Kemudian 11 TKJ 2, nah itu bisa kamu lihat di situ hanya 23 anak yang ikut dari 36 anak. Nah, ini hasil yang didapatkan anak 11 TKJ 2. Kemudian 11 TKJ 3. Nah, ini hasilnya bisa kalian lihat sendiri berapa hasil yang kalian dapatkan di ulangan kali ini. Dari 35 anak yang ikut 33, berarti yang absen 3 anak. Kemudian 11 TKJ 4. Nah, ini luar biasa ini. Dari 37 anak yang ikut 34. Padahal di absensi jarang sekali ikut materi saya. Hasilnya ya bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini hasil dari 11 TKJ 4. Kemudian 11 TKJ 5. Nah, ini dari 38 anak yang ikut 33 anak. Berarti ada 5 anak yang tidak mengikuti ulangan harian saya. Nah, ini silakan dilihat untuk nilai apakah kalian remedi atau tidak. Kemudian 11 TKJ 6. Dari 38 anak yang ikut 34 anak. Berarti ada 4 anak yang tidak ikut. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri apakah kalian remedi atau tidak. Kemudian 11 TKJ 7. Ini yang aktif berangkat untuk mengikuti PJJ, tetapi nilainya masih banyak
berada di bawah 70. Nah, dari 37 anak yang ikut 35 anak, yang berarti 2 anak tidak mengikuti pelajaran saya. Nah, itu adalah hasil ulangan harian. Jadi silakan nanti yang nilainya di bawah 70 nanti bisa mengikuti remediasi. Jadi nanti remediasi saya taruh linknya di sini. Nah, di bawah video ini atau di deskripsi box. Jadi nanti bisa kalian langsung kerjakan. Oke, itulah untuk absensi dan hasil ulangan harian yang sudah kalian dapatkan. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja mulai untuk materi hari ini, yaitu masih di KD 3.2, mengevaluasi permasalahan VLAN. Nah, nanti jangan lupa nanti video pembelajaran nanti saya upload di sini di media belajarku. Jadi nanti kalian bisa langsung, misalkan kalian tertinggal untuk mengikuti videonya, nanti bisa masuk ke channel media belajarku. Kemudian jangan lupa kalian untuk memberikan komentarnya di video di pertemuan yang kita ikuti atau yang kita tonton. Misalkan nanti kalian melihat di pertemuan ke-9 ini, misalkan kalian klik videonya, kemudian silakan nanti berkomentar. Ya, berkomentar dengan cara memberikan atau menuliskan nama, kemudian kelas, komentarmu apa. Jangan lupa nanti di like, kemudian kalian subscribe, biar nantinya media belajarku ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian, khususnya siswa-siswi TKJ HKTI 2. Oke, jangan lupa di like, komentar, kemudian di subscribe channel media belajarku. Oke, anak-anakku kelas 11 TKJ 1 sampai 11 TKJ 7. Sekarang waktunya untuk materi pokok, yaitu materi di pertemuan yang ke-9. Langsung saja kita lihat untuk materi pertemuan ke-9. Untuk pertemuan yang ke-9 masih di kompetensi dasar, yaitu 3.2, mengevaluasi permasalahan VLAN. Kemudian untuk prakteknya di KD 4.2 melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Kemudian untuk materi pembelajarannya bisa kalian lihat di slide. Yang pertama adalah prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN. Yang kedua, teknik konfigurasi ulang VLAN. Yang ketiga, prosedur pengecekan hasil perbaikan. Dan yang terakhir adalah prosedur pembuatan laporan perbaikan VLAN. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama diharapkan nanti kalian itu bisa menyimpulkan permasalahan VLAN dengan benar. Kemudian yang kedua, diharapkan nantinya kalian dapat menilai permasalahan VLAN dengan tepat. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat mengoperasikan perbaikan konfigurasi VLAN dengan benar. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyusun perbaikan konfigurasi VLAN dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang ke-9.
Kemudian untuk penilaian pembelajaran, untuk penilaiannya, bentuk penilaian nanti yang pertama adalah penilaian pengetahuan, bisa tes tertulis untuk pilihan ganda maupun uraian. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu nanti adalah praktek, unjuk kerja dan observasi. Nanti bisa dilakukan secara PJJ maupun melalui tatap muka. Kemudian untuk uraian materi. Nah, permasalahan dan kendala yang terjadi pada saat membangun sebuah jaringan itu nanti terkait sangat erat hubungannya dengan yang dinamakan troubleshooting jaringan. Jadi masalah, kendala apa yang nanti kita hadapi ketika membangun sebuah jaringan, pasti terkait dengan bagaimana melakukan troubleshooting jaringan. Kemudian troubleshooting jaringan itu apa sih? Pastinya kalian sudah familiar sekali dengan yang namanya troubleshooting. Nah, troubleshooting jaringan itu adalah melakukan serangkaian langkah untuk meminimalisir potensi-potensi masalah satu persatu sebelum akhirnya menemukan sumber masalah tersebut. Jadi kita harus melakukan minimalisir potensi masalah satu persatu. Kita pilih masalah-masalah satu persatu sebelum kita menemukan sumbernya. Nah, sumber masalah itu di mana? Nah, itu nanti yang kita lakukan untuk melakukan troubleshooting. Kemudian dalam melakukan troubleshooting, langkah pokok yang harus dilakukan nanti adalah yang pertama adalah melakukan isolasi masalah. Jadi nanti setelah masalahnya diketahui, nanti kita isolasi, kita sendirikan atau kita pisahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan troubleshooting masalah. Nah, kita lihat masalahnya apa sih, kok jaringannya tidak bisa terhubung, tidak bisa nyambung antar komputer misalkan. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan ketika kita lakukan troubleshooting kok masih tidak bisa atau tidak bisa memecahkan masalah, langkah terakhir adalah menghubungi technical support apabila dibutuhkan. Jadi kita mengundang ahli, ya, ahlinya jaringan, bukan ahlinya jaringan komputer. Nah, technical supportnya biar nanti jaringan kita ini diketahui permasalahan apa yang menyebabkan jaringan kita tidak berjalan. Kemudian permasalahan dan kendala yang terjadi pada saat membangun sebuah jaringan. Jadi pada saat kita memutuskan membuat sebuah jaringan, membangun sebuah jaringan, nanti banyak hal yang kemudian membuat orang itu membatalkan rencana tersebut. Nah, sebagian besar pasti sangat sadar betapa pentingnya sebuah jaringan komputer. Tetapi di kemudian waktu saat akan mulai merencanakan membangun sebuah jaringan, kita tahu ketika sudah mengetahui jaringan komputer itu mahal, menjadi pesimis ketika dihadapkan pada berbagai pertimbangan, terutama yang pertama adalah dana, kemudian yang kedua waktu, kemudian yang ketiga faktor teknis terkait instalasi dan perawatan jaringan komputer itu. Jadi dana itu juga harus kita persiapkan. Tidak kecil kalau kita ingin membangun sebuah jaringan itu membutuhkan biaya yang besar.
kemudian waktu yang relatif lama, kemudian terkait instalasi dan perawatan jaringan komputer setelah komputer itu menjadi sebuah jaringan. Nah, ini merupakan hal-hal yang biasanya setelah kedepannya menjadi kendala. Oleh karena itu, mesti harus dipertimbangkan bagaimana cara mengatasi sejak awal. Ketika kita membangun sebuah jaringan, harus kita rencanakan matang-matang. Nah, hal apakah yang menjadi kendala? Yang pertama adalah membutuhkan dana dan waktu ekstra. Dana, ketika kita membangun sebuah jaringan, pastinya membutuhkan dana yang besar untuk membeli komputer, membeli perangkat jaringannya, membeli kabel, membeli perangkat keras, ya, switch, hub, router. Nah, itu semuanya membutuhkan dana yang tidak kecil. Kemudian waktu ekstranya pasti cukup lama ketika membangun jaringan yang relatif besar. Itu membutuhkan waktu tidak sedikit. Kemudian yang kedua, memahami tingkat kesulitan terkait instalasi jaringan komputer. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Kita membangun jaringannya itu di mana? Apakah di dalam gedung ataukah di luar gedung? Itu harus kita pertimbangkan kesulitannya terkait instalasi jaringan komputer. Apakah nanti melewati bukit ataukah nanti melewati gedung yang tinggi? Nah, itu kita pertimbangkan. Yang ketiga, perawatan dan support terhadap masalah jaringan. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Ketika jaringan sudah jadi, jaringan sudah berjalan, biasanya terabaikan. Nah, perawatan, support, dan masalah jaringan itu pasti akan kita hadapi. Jadi harus siap-siap untuk melakukan perawatan dan support jaringan. Yang keempat, masalah keamanan. Pasti ini harus. Karena apa? Karena jaringan itu rentan akan adanya virus. Apalagi nanti terkait dengan jaringan besar, jaringan yang terkoneksi dengan internet, pasti akan terjadi. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian yang kelima, akses ke perangkat dan file. Kita ketahui kalau kita membangun sebuah jaringan, apalagi jaringannya itu besar, kemudian perangkat-perangkat komputernya juga banyak, pasti akses ke perangkat dan file itu harus jadi pertimbangan. Misalkan dalam satu kantor kita membutuhkan banyak komputer, kemudian satu printer. Nah, satu printer itu biasanya kalau dalam satu jaringan digunakan dalam satu jaringan. Nah, dalam satu jaringan itu artinya adalah kita harus antri menggunakan satu printer. Ini harus kita pertimbangkan. Apakah nanti dengan satu printer itu akan mempengaruhi akses, kecepatan, atau kemungkinan lamanya menggunakan. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Apakah nanti komputernya kita kasih printer satu-satu, ataukah hanya satu printer dalam satu jaringan. Kemudian yang keenam, kecepatan akses. Dalam sebuah jaringan, pasti ketika sudah terhubung dengan komputer yang banyak, apalagi jaringan internet, maka kecepatan akses pasti akan menurun. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Nah, itulah 6 hal yang nanti ke depannya akan menjadi kendala dan harus kita atasi sejak awal ketika kita membangun sebuah jaringan. Kemudian masalah jaringan karena kegagalan kabel jaringan.
masalah. Nah, masalah jaringan yang umum kita ketahui atau kita temui akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi kinerja sebuah komputer dalam sebuah jaringan. Karena apa? Karena putusnya kabel patch. Contohnya karena digigit oleh tikus. Nah, nanti masalah jaringan yang berdampak pada satu blok gedung karena putusnya kabel antar switch atau uplink kabel, ataupun nantinya juga berdampak pada sebagian besar komputer dalam jaringan LAN karena kegagalan backbone kabel. Nah, ini masalah jaringan kalau disebabkan kegagalan kabel jaringan. Putusnya kabel karena digigit tikus, kemudian putusnya uplink kabel, kemudian kegagalan backbone kabel atau pusat dari kabel itu tersendiri. Kemudian dampak ambruknya sebuah jaringan. Nah, di dalam sebuah infrastruktur jaringan yang berskala besar, sistem redundansi haruslah diterapkan. Sehingga kalau terjadi kegagalan dalam satu jalur jaringan, tidak akan menyebabkan kegagalan jaringan dalam waktu yang lama. Nah, redundansi itu apa sih? Nah, redundansi itu adalah adanya duplikat data atau duplikasi data yang nantinya tersimpan di dalam sebuah komputer atau jaringan. Jadi kalau duplikasi atau filenya itu sama, kemudian disimpan dalam sebuah komputer atau di dalam sebuah jaringan, pastinya akan memakan resource atau memakan ruang penyimpanan yang besar. Nah, itu nanti bisa terjadi kalau misalkan jaringan kita ini berskala besar. Nah, ini bisa juga menjadi dampak ambruknya jaringan komputer. Kemudian enable STP switch. Nah, dalam jaringan multi switch yang kompleks, maka spanning tree protokol atau STP haruslah di-enable dan dituning secara manual. Nah, STP itu adalah suatu service yang memungkinkan jaringan switch 2 dan bridge 2 LAN terkoneksi satu sama lain secara redundan dengan suatu mekanisme yang bisa mencegah bridging loop. Jadi melakukan perputaran atau melakukan suatu berputar secara terus-menerus, itu bridging loops. Atau nanti bisa kita lihat bridging loop itu adalah paket data yang berputar-putar dalam jaringan mencari alamat sampai bridge-nya kecapean dan akhirnya apa? Koit atau mati. Nah, itu bridging loop. Nah, jadi itulah enable STP switch. Kemudian dengan adanya bridging loop ini bisa menyebabkan traffic jaringan kita macet. Jadi kalau terjadi bridging loop berputar-putar terus hanya mencari sampai capek kemudian mati koit. Nah, itu bisa menyebabkan traffic jaringan kita itu macet. Namanya apa sih? Namanya yaitu broadcast storm. Kemudian masalah jaringan karena kegagalan piranti jaringan. Skala gangguan akibat dari kegagalan piranti jaringan itu juga bisa bervariasi. Dan dari hanya sebuah komputer karena kegagalan NIC atau LAN card itu juga masalah kegagalan piranti jaringan. Ternyata LAN card-nya yang rusak. Ternyata kegagalan NIC-nya. Walah, ternyata NIC-nya bodol. Nah, itu salah satu masalah
jaringan, terutama piranti jaringan. Kemudian yang kedua, beberapa komputer karena kegagalan switch atau bahkan berskala luas karena kegagalan pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Jadi switchnya ini gagal untuk melakukan hubungan dengan server atau dengan komputer lain. Karena switch itu kan fungsinya untuk menghubungkan antar jaringan komputer atau antar komputer, atau dia membagi-bagi jaringan atau membagi-bagi portnya untuk dihubungkan dengan komputer atau server. Kemudian untuk kegagalan langkat, ketika komputer kita tidak bisa terhubung, kemudian yang jadi masalah adalah langkatnya, maka kita harus mengganti langkat atau NIC kita dengan NIC baru atau yang sudah kita sediakan untuk cadangan. Jadi nanti tidak terlalu lama ketika komputer kita ini terganggu karena kegagalan piranti jaringan. Kemudian link redundancy. Nah, ini link redundancy. Nah, untuk kebutuhan load balancing dan redundancy haruslah dikaji untuk setiap kebutuhan berdasarkan penggunaan link redundancy, yaitu piranti, router, switch, dan multi home host yang bersifat kritis. Nah, jadi redundancy tadi kan perangkapan data atau terjadi data yang sama. Tujuan dari sistem redundansi ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan layanan di mana tidak ada satupun titik rawan kegagalan. Jadi tujuan dari sistem redundansi ini untuk menjamin ketersediaan layanan di mana tidak ada satupun titik rawan kegagalan. Nah, kemudian kita perhatikan pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ini sebuah jaringan yang menggunakan switch redundancy. Nah, bisa kalian lihat di slide ya. Nah, cukup jelas saya kira untuk slide-nya. Nah, redundancy switch jika terjadi masalah dikarenakan kegagalan pada switch A. Nah, pada switch A, nah ini switch A, tetapi nanti di switch B ini masih berfungsi untuk mensuplai link kepada server dan juga kedua distribusi switch dan link ke WAN. Nah, ini masih bisa untuk mensuplai link ke server dan juga kedua distribusi switch dan link ke WAN. Nah, ini link ke WAN ini. Jenis masalah jaringan ini tidak akan mempengaruhi sistem server down. Jadi masalah ini tidak akan menjadi atau mempengaruhi sistem server itu down. Karena apa? Karena kalau misalkan switchnya ini switch A ini mati atau tidak mengalami kegagalan, tetapi switch B ini masih bisa untuk membacking atau melanjutkan apa yang nanti diteruskan ke server maupun ke switch dan WAN. Nah, kemudian redundancy router akan membuat backup link WAN saat terjadi masalah pada salah satu router. Nah, ini redundancy router. Nah, ini routernya akan membuat backing link WAN pada saat terjadi masalah pada salah satu router, baik router 1 maupun router 2.
misalnya salah satu router yang menghubungkan jaringan frame relay ke kantor lainnya, maka masih ada backup link di router satunya. Misalkan router ini menghubungkan ini terjadi masalah, nanti ada router yang membacking. Kemudian redundancy link akan membackup link jika ada masalah jaringan dengan terputusnya link ke server atau switch. Nah, jadi redundancy link, nah ini redundancy link, ini akan membackup link jika ada masalah jaringan dengan terputusnya link ke server atau ke switch. Nah, jadi nanti redundancy ini nanti akan membackup, membackup link jika terjadi masalah dengan terputusnya link ke server atau ke switch ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan redundancy. Artinya kalau misalkan ada salah satu switch yang bermasalah, nanti ada switch B yang membackup atau melanjutkan untuk mengirimkan data ke server atau ke switch. Begitu juga routernya kalau misalkan terjadi salah satu routernya itu mengalami masalah, maka router B ini yang membackup dan nantinya akan melanjutkan ke switch atau ke server. Masalah jaringan karena kegagalan sistem. Nah, kegagalan sistem bisa saja karena ada masalah dengan DHCP server sehingga klien tidak menerima IP address. Jadi kegagalan jaringan sistemnya itu karena domain host konfigurasi protokolnya tidak jalan sehingga kliennya tidak menerima yang namanya IP address. Atau bisa saja karena ada masalah dengan sistem directory service sehingga klien tidak bisa log on ke jaringan. Atau bisa saja karena ada masalah dengan register name pada sistem DNS kita. Nah, jadi masalah jaringan karena kegagalan sistem yang pertama adalah DHCP-nya tidak jalan sehingga klien tidak bisa menerima IP address. Yang kedua, sistem directory service terjadi masalah sehingga kita tidak bisa log on atau login ke jaringan. Yang ketiga, register name pada sistem DNS terjadi masalah, domain name servernya terjadi masalah. Itu masalah jaringan karena kegagalan sistem. Kemudian masalah jaringan karena penyebaran virus. Nah, jenis ini merupakan masalah jaringan yang bukan karena kegagalan infrastruktur jaringan secara fisik, tetapi sistem jaringan akan kebanjiran traffic. Kebanjiran traffic, lalu lintas jaringan menjadi padat karena adanya pengaruh virus yang menyerang sistem server dan menulari ke semua komputer dalam jaringan kita. Nah, ini bukan terjadi karena infrastruktur jaringan kita, tetapi karena serangan virus. Kalau virus sudah masuk ke jaringan kita, maka traffic jaringan lalu lintas jaringan kita menjadi padat. Karena apa? Karena tidak disangka-sangka itu jaringannya itu kok penuh. Ya kan, penuh karena apa? Karena ya virus tadi. Virus tadi secara terus-menerus akan menyerang lalu lintas jaringan kita. Dan akibatnya karena server sudah tertular oleh virus, maka dia akan menyebarkan virus itu ke klien-klien yang terhubung dengan server tersebut. Nah, akibatnya apa? Kalau misalkan servernya sudah terkena virus, pastinya kinerja dari sistem jaringan akan menjadi sangat pelan sekali. Bahkan boleh dibilang ambruk. Apa yang bisa kita lakukan dengan serangan virus ini adalah menerapkan best practice security policy. Jadi melakukan pertahanan sistem dengan kebal sekali.
Jadi harus pertahanan komputer kita harus dibentengi dengan keamanan yang berlebih, artinya harus kuat sekali. Jangan sampai nanti server kita itu bisa diserang oleh si virus tadi. Nah, itulah untuk materi pertemuan ke-9, yaitu mengevaluasi permasalahan VLAN. Nah, ini masalah-masalah yang dihadapi ketika kita membangun sebuah jaringan, baik VLAN maupun LAN. Nah, semoga materi hari ini bisa kalian pahami. Jangan lupa nanti pasti ada tugas buat kalian untuk dikerjakan di rumah. Dan bisa kalian kerjakan di rumah. Tugas yang harus diselesaikan. Kemudian untuk yang remedi silahkan nanti bisa dikerjakan untuk perbaikan nilai ulangan harian kemarin. Yang tadi sudah di awal tadi sudah saya review siapa saja yang nantinya melakukan remediasi. Silakan nanti dikerjakan dan dipahami perintah-perintah untuk melakukan tugas pertemuan ke-9 dan remediasi untuk ulangan harian kemarin. Oke, untuk pertemuan hari ini, yaitu di pertemuan ke-9, kita akhiri. Saya Pak Anong, guru paling kece seantero Nusantara, pamit undur diri. Salam sehat selalu, sampai jumpa dan wassalam.